Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Bismillah, ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, ma syaa Allah, la yasriqus su'a illa Allah. Bismillah, ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada li amillahi wa ibtari. Amma ba'du, fadilatul mukarramin, para alim, para sesepuh, wabil khusus nakhussu bidzikri, pengasuh pesantren Al-Hikmah Al-Mukarram Al-Ustad atau Kiai Ahmad Nadi. Mudah-mudahan beliau segera memiliki istri. Artinya istrinya masih ada di Mesir katanya, tunangannya. Mudah-mudahan cepat kembali ke Surabaya dan mudah-mudahan beliau ini istiqomah mengasuh putra-putri panjenengan, mengembangkan Masjid Al-Hikmah, mengembangkan ajaran syariat Islam, mengembangkan pesantren yang ada di lingkungan Surabaya ini. Daerah mana ini? Tambak Pering. Al-Mukarram Al-Ustad Al-Hajj Husnan, yang kami muliakan juga guru tugas dari Pondok Pesantren Al-Mubarak dan Bulan Sampang, para wali santri, para santri, juga tidak lupa pejabat pemerintah, mulai dari tingkat RT, RW, mungkin ada dari lurah, dari camat, mungkin juga dari wali kota yang hadir, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami melanjutkan ceramah, saya mau tanya, Kak Dinto nikah maturah napa coba? Campur. Kalau bahasa Indonesia ngerti gitu? Ngerteh engki. Pola namun masyarakat Madura mencoba nikah, mun pas gula pidato Madura sejaba tak ngerteh. Tak kula niki nganggo Jawi engko sing betutan boten ngertos. Itu ada pengalaman Bu di rumah. Ada orang Jawa, ini istrinya ya, istrinya Jawa. Nah, selake Madura. Nah, sudah nikah. Waktu malam pertama, ya malam pertama kan keburu dengan orang mantenan itu Bu. Waktu malam pertama, manten ini masuk kamar,
Lalu perempuannya ini sudah duduk santai-santai di kamar itu. Yang laki-laki langsung matikan lampu, dirubah lampu yang bersinar terang, dilupa yang redup-redup. Mas wedi, kita badan mama peti lah ini. Jadi wedi itu dikira peti gitu. Ini sering salah paham. Makanya di sini pada acara halal bin halal dan juga perkenalan dari guru tugas, panjenengan siap niat ngaji nggih? Karena orang yang menjalasa fi majlisil ilmi sa'atan ka'ibadati alfisana. Barang siapa yang duduk di majelis ilmi, ya termasuk saya yang hadir di majelis ilmi seperti itu, sa'atan, mungkin setengah jam, mungkin itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ka'ibadati alfisana, seperti ibadah 1000 tahun. Kula tanglet teng ngriki wonten teng daerah Surabaya niki orang berumur 1000 tahun. Bada tak bada? Sobung nggih? Boten enten nggih? Tidak ada. Nah, ini oleh Allah, orang yang duduk di majlisil ilmi saatan seperti ibadah 1000 tahun. Mudah-mudahan barokah manfaat. Para hadirin, saya diundang acara pada malam ini. Acaranya halal bihalal. Gula nika biasa runtut mun ajelasake, biasa sistematis. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan hikmah halal bihalal. Setuju? Siap? Yang kedua, saya akan menjelaskan fadilatul ilmi. Siap? Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang membangun peradaban. Siap nggih? Allahumma amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para hadirin, orang yang hidup di dunia ini tidak ada yang suci. Semua manusia pasti punya kekhilafan, kesalahan dan dosa. Eki napa punten? Katanya pepatah, bila berdebur ombak di lautan, maka tampaklah sampah-sampahnya. Bukankah khilaf dan salah adalah undang-undang yang diberikan Allah kepada kita? Artinya, manusia hidup di dunia ini tidak ada yang suci, tidak ada yang dimaksum kecuali Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, kita ini harus bertaubat, kita ini harus beristighfar, kita ini harus banyak minta ampunan kepada Allah dan saling memaafkan antar satu dan yang lainnya. Dunia yang luas dan indah ini tak akan mampu menampung dua orang yang sedang bermusuhan.
tapi sejengkal tanah akan mampu menampung beribu-ribu orang yang saling mengasihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki puisi tingkat tinggi, Bu. Kalau bukan profesor doktor cedak kebencol, ini tidak akan mampu menerjemahkan. Dunia yang luas nan indah ini tak akan mampu menampung dua orang yang saling bermusuhan. Tapi sejengkal tanah akan mampu menampung beribu-ribu orang yang saling mengasihi. Artinya orang ini tidak boleh bermusuhan. Kalau bermusuhan sumpek. Kina bebentan. Sampian hidup di Surabaya yang luas, di tanah yang luas, tapi punya musuh. Enak apa enggak enak? Enggak enak. Tapi ketika kita saling menyayangi antar satu dan yang lainnya, saling maaf memaafkan, halal bihalal, saling ridho, sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sudah Idul Fitri, karena kita yakin man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan pasti kalau dia itu ikhlas karena Allah akan diampuni dosa-dosanya dan kita akan kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Mugi-mugi sedaya yang kumpul di tempat ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita ini disuruh bersegera oleh Allah kepada ampunan Allah, yaitu untuk menuju surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi ini. Bu, mau masuk surga atau tidak? Pak, mau masuk surga apa tidak? Mau. Seluruh manusia yang beriman kepada Allah pasti harapan terakhir adalah ingin masuk surga. Apa syaratnya? Katanya di dalam Al-Quran ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan harta bendanya, baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dia ketika diberi rezeki banyak oleh Allah maupun tidak diberi rezeki banyak oleh Allah, tetap menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, untuk biaya anak ngaji, untuk nyumbang masjid, untuk nyumbang madrasah, untuk nyumbang pendidikan, untuk acara selamatan, halal bihalal dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan, yang menggunakan harta bendanya di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Nah ini Bu, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Teti ibu-ibu cek ngosokan kase lake, selake cek ngosokan kase bini. Nggih napa batan? Harus bisa menahan amarah. Jangan sampai juga marah kepada anak. Saya sedih
ketika melihat video ada seorang bapak memukul anaknya, Masya Allah, sampai meninggal dunia. Ada tidak ada? Beda tak beda? Masya Allah, jangan lakukan. Ibu-ibu juga begitu, namanya anak-anak dengar-dengar meler, Masya Allah, dipukul sampai menjerit-jerit. Ampun, itu adalah amanah dari Allah. Jadi kita ini hidup harus memiliki kecerdasan emosional. Ada tiga kata kunci, Bu, kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini. Pertama, harus memiliki kecerdasan intelektual. Akal yang diberikan oleh Allah kita harus gunakan. Makanya panjenengan mensekolahkan anak-anaknya, memasukkan ke madrasah di masjid ini, diajari Al-Quran, agar anak yang diberi akal oleh Allah dimanfaatkan akalnya itu untuk kebaikan, untuk keilmuan. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional. Wal kadhiminal ghaidha, ini artinya orang harus memiliki kecerdasan emosi. Banyak gara-gara emosi, Masya Allah. Kadang-kadang ibu ini, ya Allah, gara-gara HP melihat WA-nya selake, apuh, WA bireng bini kak, pas yang cor, enggak kok tolak tolak, apuh. La ilaha illallah, saya nggak makin zaman informasi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jaga kemaslahatan keluarga, jaga keharmonisan keluarga dengan cara menahan emosi. Kuncinya gampang, Bu. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak ruwet. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kamu dengan kesabaran dan salat. Makanya masjid yang megah ini, Masjid Al-Hikmah, Ustaz, Masya Allah, mari kita makmurkan masjid ini dengan jamaah. Kita makmurkan masjid ini dengan dzikir, dengan selawat, dengan istighfar, dengan tasbih, tahlil, takbir, dengan qiraatil Quran. Makanya kalau terkait dengan manajemen masjid, saya akan memberikan masukan. Masjid ini kita harus jadikan yang pertama adalah tempat qiraat, tempat ibadah yang pertama. Jadi kita itu harus menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Yang kedua, masjid ini harus kita jadikan tempat ilmu dan qiraatil Quran wa dirasatil Quran. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi masjid itu bukan hanya tempat orang salat, hanya tempatnya orang dzikir, tapi jadikan masjid itu sebagai tempat ilmu, majlisil ilmi wa majlisi dirasatil Quran wa majlisi qiraatil Quran. Yang ketiga, jadikan masjid ini sebagai baitul ijtimaiyah. Nah itu, jadi ada baitul ibadah, ada baitul ilmi wal Quran. Yang ketiga adalah baitul muamalah, hubungan silaturahim, human relation antar satu
masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kita pupuk persaudaraan di masjid. Kita pupuk, kita bangun kehidupan yang harmoni masyarakat itu di masjid. Maka dengan cara seperti itu, maka masjid ini seperti apa yang dicita-citakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang ahli surga pasti orang yang suka saling maaf memaafkan antar satu dengan yang lainnya. Jadi orang odik neng etunya nih kebu, terutama aku ibu. Bodoh orang lebat, aduh, dom mama kalam pion ngarua. Kadang-kadang pada ibu, wah rantuh, lang leleng amanda eman. Nah, sudah ghibah. Jadi tidak ada manusia ini yang tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, wal 'afina 'anil nas. Makanya Islam ini luar biasa. Ada Idul Fitri, ada tradisi halal bihalal, ada tradisi saling salam-salaman. Saya tak saya nobobotan. Masya Allah, betapa indahnya Islam. Kalau panjenengan ingin keindahan Islam, maka makmurkan masjid, makmurkan madrasah, makmurkan dirasah Islamiyah di kampung-kampung. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, hikmah halal bihalal. Yang kedua, kenapa saya mengatakan bahwa masjid itu adalah baitul ilmi wal Quran? Kita sudah tahu semua dalilnya, hafal pun setuju. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yakin tak yakin? Tapi neng Al-Quran Kak Dinto, di dalam Al-Quran itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi orang harus beriman kepada Allah. Walladhina utul ilma darajat. Kalau orang ingin derajatnya tinggi indallah wa indan nas, maka kita harus memiliki ilmu. Putra putri kita, mari masukkan ke madrasah, sekolahkan di masjid ini, di madrasah masjid ini Al-Quran, fikih, hadis. Makanya di sini sudah ada ustadz jauh-jauh dari Madura, masya Allah, akan mengajar putra putri jenengan. Kita pun kelak berada dari Kalbar, berada dari mana satunya? Pontianak, masya Allah. Subhanallah, ini dari jauh-jauh teroleh mantoreng gantah. Siapa tahu cocok ada ustadz yang kemudian, wah ini ustadz perlu saya ambil mantu, masya Allah. Saya tak napa boleh ustaz datang gedang gelak aja. Kita andik bekal, kita andik bini. Ki asli, original.
Masya Allah. Jadi fadilatul ilmi ini luar biasa. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'un. Nah, para hadirin, saya akan cerita, ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Riyadhatun Nafsi. Ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada kisah antara anak dan bapak, namanya Luqmanul Hakim bapaknya. Anaknya itu tanya kepada Luqmanul Hakim, ya abati, ayyul khisali minal insani khair. Wahai bapakku, perkara apa, amaliah apa yang paling baik dari manusia ini? Qala addi. Jadi katanya Luqmanul Hakim ketika ditanya oleh anaknya, Pak, amaliah apa yang paling baik? Addi, yaitu agama. Nah, ilmu din, ilmu agama ini tidak sembarangan, Bu, Pak. Panjenengan kalau ingin menyekolahkan anaknya, mengajarkan anaknya kepada ustadz, tanya dulu ustadznya, tolong ini saya titip, saya mungkin bisa mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena saat ini banyak orang mengajar agama sanad keilmuannya tidak jelas. Tapi kalau sudah dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, umpamanya ada pondok pesantren Ginggung, Paiton, Sidogiri, Ploso, Lirboyo, pondok pesantren Al-Mubarak dan Bulan. Ini kiai-kiai pengasuh-pengasuh pondok pesantren itu sudah memiliki sanad keilmuan yang menyambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau panjenengan punya putra putri lalu disuruh belajar agama kepada alumni pondok pesantren yang besar-besar yang sudah jelas itu, cek kebeter. Tapi kalau panjenengan menyuruh anaknya sekolah di tempat orang yang tidak jelas punya sanad keilmuannya, Ken, tunggu dulu. Tengah teh pakok agama syariat ni benian kira bebetan bada ketetian nikah ning oni pas adiker laki bini abang kang arung bareng gitu adikir jepon. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada para kiai, kita harus berterima kasih kepada ustadz yang telah nasru ilmiddin, yang telah menyebarkan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat dengan jalan yang tepat, dengan jalan sepender. Jadi Luqmanul Hakim itu menjawab ati melana panjenengan doa ke Allah muga-muga tertaan di anak saya tak beragama. Jadi anak ateis tak beragama ini banyak makin bu. Muka-muka terselamat saja. Muka-muka terparing hidayah sareng Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wa in kanat itnataini, kalau dua apa-apa, alman. Cepon Luqmanul Hakim ajawab almal, harta. Artinya apa? Orang ini harus menggunakan harta untuk kebaikan. Kita boleh kaya, kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi tolong harta itu harus digunakan untuk kebaikan. Abiyaya anak, masya Allah, ibadah. Wa in kanat thalathan muntalaq al-haya.
yaitu orang itu punya malu. Kotu ndik todus pada negulan nikah akalampian saturul aurah ingatkan itu tak bengkang karena ndik todus reng bini saturul aurah akalampian sesae akurudungan ben lain nutup aurat tak nikah karena ndik mun bedereng bini lalu dia itu membuka auratnya ajukan sian bahasan asal beren kun menolok berarti reng bini ini kata di maloh kira apa benten tidak punya malu cepon pak bapak selaki senormal tuh teh iya bes maksiat iya bes bareng bagus kan repot nih. Jadi kemaksiatan itu jangan hanya menyalahkan bapak-bapak laki-laki, tapi karena akibat ulah kelakuan perempuan sehingga laki-laki bisa bermaksiat. Yakin apa bentar? Al-haya wa in kanat radian. Kalau 4 apa? Katanya husnul khuluq, yaitu budi pekerti di akhlakul karimah. Mila napa jenengan ontong bu ekak dinto beda ustad untung tengriki niki wonten ustad wonten kiai wonten tiang sing mulang mempelajari anak-anak berakhlakul karimah. Ya Allah, naudzubillah, banyak sekali negara itu hancur, lingkungan itu hancur, masyarakat itu hancur karena masyarakat tidak memiliki akhlakul karimah. Wa in kanat khamisan, kalau 5 apa? Yaitu as-sakha. Orang itu harus dermawan. Orang itu jangan bakhil, kikir, medidil seperti karet pentil. Harus sakha. Bede pengajian nyumpeng, bede madrasah bangun nyumpeng. Bersama-sama gotong royong. Sakha. Nah, kalau orang sudah memiliki 5 ini, ad-din, al-mal, al-haya, husnul khuluq, lalu dia sakha, katanya Imam Ghazali di sini, fahuwa taqiyun, orang ini kapon takwa dekat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Para hadirin yang terakhir, bagaimana kita membangun peradaban? Ini penting. Lanjut ki gelem ikhlas lanjut nikah karena NU nikah lagi sedang punya mutu na NU nikah merawat jagat membangun peradaban. Jadi jagat raya ini dirawat, Indonesia dirawat, alam dan lingkungan dirawat, kehidupan beragama ini dirawat, majelis taklim dirawat, masjid dirawat, pesantren dirawat, madrasah dirawat, pendidikan dirawat dalam rangka membangun peradaban. Sedikit bu, ada dalil di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha
fastaghfiru thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Ini dalil peradaban. Intinya, kalau kita ingin membangun peradaban di sebuah daerah, di sebuah lingkungan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, kita harus ciptakan masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang berketuhanan, yang masyarakat yang percaya la ilaha illallah. Ngira-ngira seorang la ilaha illallah. Ini kan masyarakat yang berketuhanan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Yang mengatur kehidupan ini adalah Allah. Yang menghidupkan kita ini adalah Allah. Yang mematikan kita ini adalah Allah. Oksigen yang harganya itu mahal. Coba panjenengan tanya kepada orang yang pernah masuk rumah sakit. Oksigen kadang-kadang satu botol seperti ini yang besar itu harganya bisa 500.000, bisa 1 juta, bisa 2 juta. Panjenengan setiap hari menghirup oksigen di udara ini, majer tak majer? Tak majer, gratis. Itu dari Allah. Siapakah yang membuat angin? Siapakah yang membuat oksigen yang asli ini, yang original ini? Adalah Allah. Makanya jaga lingkungan, jaga kebersihan lingkungan supaya oksigen ini baik. Mari kita didik masyarakat menempatkan sampah di tempatnya. Jangan sembarang membuang sampah. Pak RT ada, Pak RT. Wah, Pak RT. Mari Pak RT, lingkungan harus bersih Pak RT. Nah, itu. Tapi kalau hanya Pak RT-nya yang semangat, warganya tidak semangat, warganya jebeb, waduh, berat. Kita harus saling bahu-membahu, membuat green lingkungan, lingkungan yang bersih. Setuju? Nah, karena apa para hadirin? Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Manusia ini diciptakan dari tanah, dari bumi. Dan gula sareng panjenengan nikah hakikatnya diciptakan oleh Allah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya apa tidak? Adakah manusia-manusia yang hidup seterusnya? Nggak ada. Kuburan semua menanti kita. Karena kita itu diciptakan huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah meminta kepada kita, hai manusia, tolong makmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi ini dengan cara apa? Pertama dengan keilmuan, dengan pendidikan. Yang kedua membangun ekonomi. Yang ketiga membangun infrastruktur. Masjidnya sudah megah, pesantrennya sudah megah. Ini adalah bentuk membangun peradaban, memakmurkan bumi. Membangun budaya yang baik. Membangun akhlakul karimah. Masya Allah, Bu. Boleh nikah, alhamdulillah. Ditakdirkan oleh Allah banyak jalan-jalan ke luar negeri. Ada di Inggris 2 bulan. Pernah ke Thailand, pernah ke Vietnam, negara-negara di Timur Tengah. Kemudian juga di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Hong Kong dan lain sebagainya. Di Inggris 2 bulan, di beberapa negara ini kita tabligh, melakukan riset dan lain sebagainya. Masya Allah, di negara-negara barat, Masya Allah, orangnya itu banyak tidak muslim, tapi alhamdulillah perkembangan Islam luar biasa sekarang. Tapi masyarakatnya
Disiplin. Kalau kita naik taksi lalu ketinggalan HP-nya, sampai kepada tujuan HP itu akan sampai ke kita. Ketinggalan barang di terminal di mana itu, di negara-negara maju itu tidak hilang. Meneng Indonesia, neng ibu ngurasi, barang tertinggal tertoleh sejak mulai hilang. Ambles, masya Allah. Nah, ini kita harus bangun peradaban dengan baik. Kita harus merubah caranya dengan akhlakul karimah. Kita tidak boleh menyakiti orang. Ketika kita mengambil hak orang, mungkin kita akan merasakan, oh iya, saya menyakiti orang. Ketika kita mendolimi orang, oh iya, jangan itu mendolimi orang, menyakiti orang. Kita bangun kehidupan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihi kita. Jangan hidup mendolimi orang. Jangan hidup bermusuhan. Dunia yang luas dan indah ini tak akan mampu menampung dua orang yang sedang bermusuhan, tapi sejengkal tanah akan mampu menampung beribu-ribu orang yang saling mengasihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, mari kita baca salawat sambil sambian memohon kepada Allah. Salawat nikah. Karena kalau ahli sunnah wal jamaah nikah percaya kepada tawassul. Mari kita baca salawat dengan khusyuk, areng-sareng. Areng-sareng ini terakhir sudah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Mari bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mutahimi. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Matur sekelangkung nyoon sepora kecepot gula mira manabi lopot nyoon sepora. Mohon maaf kalau benar itu minallah, tapi kalau ada kesalahan mungkin dari pribadi dan kula. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat, barokah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيل لنا بها الأعمار وتزيل بها عنا جميع الأسقام والأخطار وتدر بها علينا رزق المدرار وتقضي لنا بها جميع الأوطار وتشفع لنا بها عند الله في دار الدنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.